Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, seorang pekerja serabutan, dengan channel Pekerja Serabutan. Dan pekerjaan serabutan saya dilengkapi dengan kendaraan motor roda 3 Tiar Karya 200. Seperti itu ya, aktivitas saya bersama motor roda 3 Tiar. Kali ini saya akan mempelajari tentang teori jalur-jalur kelistrikan dan perkabelan serta tombol-tombol yang ada di sana. Tombol-tombol yang ada di sana terdiri dari tombol elektrik starter, tombol lampu senja, tombol lampu utama, dan tombol stop engine. Karena di sini bagian yang rumit ya, mungkin saya akan membuat dua bagian. Yang sekarang saya akan belajar tentang teorinya dulu dan kemudian praktiknya di video selanjutnya, praktiknya, karena ini sesuatu yang bagian rumit. Di sini ada tombol elektrik starter. Nah, di bagian ini kita harus mengetahui dulu bagaimana proses mesin dari posisi off ke posisi on, dari posisi mesin mati ke posisi mesin dalam ke menuju mesin hidup. Itu kita harus pelajari karena ada tombol elektrik starter. Untuk memantik mesin hidup, maka perlu sebuah trigger untuk memantik peak pulser ini. Peak pulser ini perlu dipantik, sehingga perlu yang pertama adalah kunci kontak. Nah, untuk kunci kontak saya tidak punya lagi alat peraganya. Terdiri dari kabel warna hitam, jalur masuk ke sini dan ke CDI. Ini kita masukkan. Dan kabel berwarna merah ya. Warna merah itu dari kunci kontak menuju ke aki atau baterai, karena sistemnya DC itu untuk start awalnya mengambil dari aki. Nanti di video selanjutnya mungkin kita akan lebih paham. Ini hanya sekedar teori saja. Setelah ini disambungkan, butuh sesuatu jalur perkabelan dari tombol elektrik starter menuju input, soket input dan outputnya. Ini input dan output ya, seperti kalau disambungkan begini, ini akan masuk sesuai warnanya akan bertemu. Maka kabel yang dialirkan adalah kabel yang mempunyai di tombol elektrik starter adalah kabel berwarna hitam ke CDI menuju ke sini, dan tombol warna kuning strip merah ke sini. Setelah di sini soket ini tersambung, maka dari sini outputnya input masih tetap ke CDI, ke sini. Jalurnya ke sini lagi, bertemunya ke sini, ke CDI ini. Nah, sementara terus yang kuning strip merah akan menuju ke bendik starter. Yang ini ya, bendik starter tuh. Terus apa yang terus apa yang kabel warna pink ini? Kabel pink ini adalah semacam relay atau dari jalur pengaman ketika kita hendak menghidupkan, menekan tombol elektrik starter sebagai trigger untuk memantik peak pulsernya, dibutuhkan sebuah pengaman. Nah, ketika kita tekan kupling sebelah kiri, maka pengamannya terlepas, akan tersambung ini, sehingga akan mengalir jalur kelistrikan ke bendik starter. Nah, untuk menghidupkan bendik starter dibutuhkan aki juga dari baterainya. Ini kutub positifnya ini ke baterai. Dari sini dibutuhkan menuju jalurnya ke kunci kontak lagi, semacam pengaman untuk mencegah suatu kesalahan atau jika terjadi konsleting akan diputuskan jalurnya dari sini, maka sikring akan putus. Diperlukan juga kabel negatif akinya, negatif aki. Ini ya, ini ke negatif aki seumpamanya. Ini ke aki, ke negatif aki. Terus diisikan lagi ke tombol dinamo ke kabel dinamo starter. Ini dinamo starter. Ini sudah terpasang semua ya. Anggap sudah terpasang. Ini jalur-jalur menuju yang dibutuhkan oleh tombol elektrik starter aja, tombolnya ini. Terus
Untuk memantik ini, maka mesin akan maka tombol apa ya, akan memantik tombol elektrik starter akan dipantik ke peak pulsernya yang kabel ini ke sini, akan memantik jalurnya ke sini. Biru ke biru, ini ke positifnya peak pulsar, dan hijau strip putih ke negatifnya peak pulsar. Akan dipantik oleh ini. Setelah ini dipantik, maka akan menggerakkan atau memutarkan magnet ini yang berisi spool. Nah, setelah digerakkan, ininya bergerak, aliran kelistrikannya akan mengalir ke CDI, yaitu kabel berwarna biru strip putih beserta kabel berwarna hijau sebagai masanya. Ini ke sini, ini yang dua ini ya. Nah, ini jangan dulu kita bahas, ini bahasnya setelah mesin hidup. Nah, dipantik ke sini, dialirkan ke sini. Kemudian setelah ini hidup, maka prosesnya dari CDI ini dalam proses pengubahan arus ke DC disearahkan keluarnya lewat kabel ini. Kabel kita lepas lagi, kita perjelas, dekatkan, keluarnya ke kabel hitam strip putih dan masa berwarna hijau. Nah, keluar ke sini, keluar ke yang hitam strip putih dan masanya akan keluar menuju ke kuil pengapian. Nah, ke sini disearahkan ke sini, ke kuil pengapian. Setelah sampai di sini di kuil pengapian, maka di sini akan dibesarkan dan menuju ke busi. Di sini akan dibesarkan menuju busi, dan menurut katanya konon di busi itu terjadi ionisasi sehingga terjadi percikan api yang untuk memantik bagian pembakaran dari intake manifold dari karburator, dari proses pengkabutannya. Dihisap dari situ, dihisap, ditarik, dan piston kembali naik dan terjadi ledakan di dapur pembakaran atau di blok silinder, terjadi pembakaran. Nah, setelah ini mesin hidup, di starter, dipantik, aliran dari spool ini akan mengalirkan 3 kabel berwarna kuning ke spool ya, sini spool ini ke kiprok. Di sini juga terjadi pengolahan. Saya tidak tahu jenis pengolahannya seperti apa, cuman saya menikmati hasilnya dari aki. Ini keluar menuju ke pengisian aki. Terus selanjutnya ini mesin sudah hidup ya. Sebuah trigger sudah dipasangkan dan diibaratkan mesin sudah hidup melalui proses tadi. Kemudian tombol apa lagi yang ada di stang sebelah kanan? Tombol lampu. Untuk tombol lampu terdiri dari lampu senja atau lampu kabut dan tombol lampu utama. Untuk tombol lampu senja atau lampu kabutnya, hitam polos menuju CDI ini, soket inputnya ke sini. Ini akan menuju ke CDI lagi, ke sini keluarannya, dari nyambung ke sini lagi. Dan kabel coklat tua ini ke coklat muda, keluarnya lagi coklat muda menuju ke lampu. Tapi lampu utama bukan lampu utama, lampu kecilnya yang di depan sini yang kecil, atau lampu kabut depan. Dan jalur ini juga akan menghidupkan lampu sinyal sebelah kiri, kanan kiri bak itu yang sinyal itu ya. Kemudian lampu belakang juga akan menyala. Setelah lampu senja dihidupkan, akan ditekan lagi tombolnya, akan menuju lampu utama. Lampu utama itu dari kabel warna biru strip putih ke kabel biru strip putih, keluarnya biru strip putih lagi. Ini ke peak pulser, menyambung ke kunci kontak lagi. Dan satu kabel ini berwarna kuning ke kuning, dia larinya ke kiprok. Ini untuk lampu ini ya, lampu utama, lampu besar. Dan yang ini akan memantik
sebuah lampu besar seperti itu. Ini ke kiprok. Mungkin kalau untuk gejala kiprok lemah bisa dilihat dari tanda-tanda lampu yang redup, lampu yang menyalanya mengikuti RPM mesin, itu kiprok mendekati rusak atau dia menunjukkan gejala-gejala error atau sudah mulai lemah kiproknya, karena ini menyambung ke kiprok. Nah, yang terakhir untuk stop engine-nya, untuk stop engine yaitu kabel berwarna biru, kabel berwarna hijau polos itu sebagai massa, dan kabel berwarna hitam strip putih ke hitam strip putih, keluarnya nanti biru strip putih, biru strip putih. Nah, masuk ke jalur ini lagi, masuk lagi ke CDI, biru strip putih ini stop engine. Di sini letaknya stop engine, akan memotong arusnya dari sini. Nah, nanti kita akan dapat perbedaan antara menekan stop engine, mematikan mesin dengan stop engine, dan kunci kontak. Untuk mematikan mesin dengan menekan tombol stop engine, di sini terasa sekali lagi, terasa sekali ini sekaligus ya, terputus mesin, berbelit-belit amat ya, mesin akan mati sekaligus. Dari sini cutnya, dari sini berdua ya, ini duanya akan di cut, akan dipotong arusnya sehingga mesin mati sekaligus. Berbeda dengan kunci kontak. Kunci kontak mengambilnya ini juga ikut ke pulser, karena setiap kita mengopkan kunci kontak itu masih terasa sekali, tidak mati sekaligus, sebab ininya masih berputar dan mengalirkan kelistrikan. Jadi prosesnya lambat ini untuk dari kunci kontak. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas. Mohon maaf kalau berbelit-belit, saya hanya pekerja serabutan yang berusaha memahami apa yang ada di kendaraan saya. Ini bagian kelistrikan. Saya terapkan teorinya dulu seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh, satu lagi lupa tuh. Yang lampu terpisah ini lampu mandiri ke lampu kecil juga, cuman di sini dia lebih mandiri, terpisah di sini. Di sini juga akan lampu kabut yang kecil, yang lampu kecil depan akan menyala, cuman di sini dia sambungannya terpisah sendiri di sini. Ketika ini diputuskan, hanya lampu ini saja, lampu kabel berwarna coklat tua bertemu dengan kabel coklat muda akan ke kabel coklat tua strip putih bertemu dengan kabel coklat muda strip putih. Ketika ini dilepaskan soketnya, maka yang mati hanya ini, sementara lampu sinyal depan dan belakang akan tetap hidup. Oke, kita nantikan praktiknya di video selanjutnya. Sekarang kita hanya belajar teori dulu. Kata orang teori itu gampang, menurut saya teori itu susah, menyambung-nyambungkannya loh, kata-katanya itu loh. Oke, belajar ya, hitung-hitung belajar. Kita saling dukung untuk prosesnya, untuk pembelajaran ini, supaya kita bisa memahami. Seperti itu. Mungkin teorinya sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan ke praktiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.